Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbish rahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak muslimin dan muslimat, baik semua anggota, pengurus maupun pengelola BFT Atemanah yang berbahagia rahimakumullah. Sebelumnya mari kita bersama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada saat ini kita bersama bisa bermuajahah atau bisa bertemu dalam kondisi seperti ini ya, walaupun tidak tatap muka. Sholawat serta salam semoga tercurah pada Rasulullah uswah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya kesempatan bagi diri saya untuk menyampaikan santapan rohani dalam rangka untuk kita bersama bertawassul bil haq wa tawassul bis sabr. Bapak Ibu muslimin dan muslimat ya rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita dalam kondisi yang prihatin karena pandemi COVID-19. Ini masih belum bisa kita prediksi sampai kapan. Untuk itulah maka sebaiknya kita bersama selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah maka kita bersama dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita dan sesuai dengan kondisi situasi kita pada bulan Ramadan ini, kita meningkatkan iman kita untuk menuju kepada tujuan akhir dari Ramadan, yaitu la'allakum tattaqun. Oleh karena itu, dalam rangka melaksanakan itulah kita terkondisi, walaupun dalam kondisi kita tidak bisa apa-apa, hanya di rumah saja, tetapi gema Ramadan ini tetap kita dengar dan kita rasakan, walaupun juga kondisi kita dalam beribadah masih banyak batasan-batasan, baik itu dari pemerintah maupun dari majelis ulama. Oleh karena itu saya sampaikan dalam hal ini, mari kita bersama tingkatkan iman kita. Nah, bagaimana kondisi iman kita? Nah, inilah yang perlu kami sampaikan, bahwa kita sebagai makhluknya Allah ini menjadi makhluk yang paling mulia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahwa kita ini manusia ini dicipta oleh Allah, ini adalah makhluk atau ciptaan yang paling mulia. Walaupun dalam kondisi apapun kita tetap dimuliakan oleh Allah. Nah, permasalahannya bagaimana kita seharusnya. Nah, orang-orang yang mengakui dan menyadari ini tanpa lain adalah kita harus berdasarkan iman. Insya Allah dengan dasar iman kita akan mencapai sebuah derajat yang mulia, yaitu di sisi Allah, yaitu takwa kepada Allah. Sesuai juga dengan tujuan daripada puasa, yaitu la'allakum tattaqun. Nah, untuk itu saya akan menyampaikan bagaimana kondisi situasi kita
sebagai umatnya Allah, dari makhluknya Tuhan yang menjadi manusia yang tertinggi, yang mempunyai kedudukan yang mulia, diciptakan manusia yang paling mulia. Selanjutnya, ini tidak mungkin kita pahami kalau kita tidak banyak mendapatkan konsumsi rohani kita. Untuk itu, maka akan saya sampaikan bahwa iman ini perlu kita kuatkan. Nah, permasalahannya adalah bagaimana kondisi iman kita. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu dan Saudara yang kami hormati, kami sampaikan bahwa di dalam bukunya Ibu Zakiyah Darajat tentang untuk masalah kerohanian, jadi bagaimana kita ini melihat kondisi rohani kita. Pada dasarnya bahwa manusia itu kan terdiri daripada fisik, rohani, dan jasmani. Nah, iman itu pada ranah rohani. Di dalam rohani kita itu, disitulah kita dapatkan iman. Nah, di dalam iman ini dasarnya adalah bidun bil qalbi, di dalam hati. Waktu ikrarun bil lisan, dilisankan, diwujudkan dalam lisan, kemudian dilaksanakan, diamalkan di dalam bil arkan, di dalam perbuatan kita. Nah, permasalahan kita, apa yang kita lakukan, ini perlu kita tahu bahwa rohani, kandungan rohani kita inilah yang nanti menentukan apakah dia itu kuat di dalam menerima cobaan Allah, atau mungkin istilahnya ujian Allah mengenai pandemi ini. Ini tergantung kondisi situasi iman kita, rohani kita. Nah, di dalam bukunya Ibu Zakiyah tentang kesehatan rohani, kesehatan dewa, di situ disebut bahwa rohani kita ini punya kandungan 4. Yang pertama adalah roh. Roh itu apa? Roh itu adalah alat untuk hidup kita. Jadi orang itu bisa hidup dan mati itu tergantung rohnya. Nah, kalau ada rohnya, ada. Nah, yang kedua, supaya cepat. Yang kedua adalah qalbun atau kalbi. Dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disebutkan inna fil jasadi mudghah, yang artinya di dalam dirimu itu ada segumpal darah atau daging. In ida solohat jasadu kulluh. Kalau jasad itu baik, daging itu baik, baiklah seluruh badan tubuh kita. Wa idas fasadat jasadu kulluh. Nek elek, kalau tidak baik atau buruk, buruklah tubuh kita termasuk iman kita. Ketahuilah ya. Faida saya ulangi, uluhu ala fahiya qalbi. Apa itu? Hati, qalbun. Nah, itu. Jadi kalau hati kita baik, kalau itu segumpal darah atau daging itu baik, kalau hati kita baik, baik orang itu. Kalau jelek itu. Lah inilah kandungan yang kedua. Setelah ada itu, kemudian yang ketiga adalah akal. Kalau dalam Al-Quran ada ta'lamun, ya'lamun, dan seterusnya, itu kan
tulisannya, apakah kamu tidak berpikir? Itu di dalam Al-Quran. Ya'lamun, ta'lamun. Nah, itu. Apa kamu? Ini berarti di dalam rohani kita harus ada kandungan yang namanya akal, pikir kita. Yang keempat adalah nafs, utawa nafsu. Nafsul mutmainah. Irjini ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Nah, ini dalam diri kita ini ya, yang disebut di situ ada rohani kita. Nah, itu imannya letaknya di situ. Imannya. Nah, kalau empat-empatnya rohani, unsur rohani itu baik semua, insya Allah iman kita kuat. Roh untuk apa? Supaya kita hidup. Qalbun, yaitu hati kita. Untuk apa? Untuk memutuskan sesuatu masalah tindakan kita. Termasuk kita ucapkan la ilaha illallah, itu kita berarti di sini sesuai dengan keinginan kita. Kemudian yang kedua, akal. Akal ini yang memberikan inspirasi. Ini baik, ini jelek. Kalau saya ke masjid, oh baik ini. Kalau tidak, nggak baik. Nah, ini di sini dalam akal ini, termasuk akal logika kita. Kemudian nafsu. Apa nafsu ini? Nafsu itu sebagai pendorong. Dengan pendorong itu, sehingga kita bisa melaksanakan lebih-lebih. Nah, mengapa kita tidak punya kekuatan untuk melakukan tindakan kita dalam melaksanakan iman kita pada Allah? Karena di empat itu ada sesuatu yang kurang, akalnya kurang, hatinya tidak tidak terlatih untuk melaksanakan kegiatan kita, tugas kita. Dauh-dauh dari Allah, dauhnya apa? Ya nggak tahu. Nah, ini sehingga iman kita ini menjadi kurang. Nah, kekuatan iman itu bisa terwujud, bisa menjadi kuat apabila kita mendapatkan asupan dari pengajian, dari petunjuk, ya, dari kita membaca Al-Quran dan sebagainya. Kemudian untuk melaksanakan ini, antara lain kita juga melakukan ibadah kepada Allah. Khususnya untuk iman kita supaya lebih kuat, ini adalah zikrullah. Kita mendekat kepada Allah. Ada seperti ini, kita pikir, ya, kita pahami, kemudian kita timbang-timbang dengan hati, bagaimana, oh ini dari Allah, maka kita harus menerima apa adanya dengan kondisi seperti ini. Kemudian kalau ada sesuatu yang menggembirakan, maka hati kita menjadi menjadi merasa senang, dan di sini kita harus bagaimana? Harus kita syukuri. Itulah kekuatan yang kita punyai di dalam rohani kita. Nah, jawabannya bagaimana memperkuat rohani kita, iman kita? Tiada lain adalah yang pertama adalah zikrullah. Artinya kita mendekat kepada Allah. Insya Allah kita dengan mendekat kepada Allah, yang pertama bil qalbi, dengan hati, baca, lebih baik membaca keras maupun membaca dengan secara lirih atau diam dalam hati. Itu. Selain itu juga kita amalkan. Ya, kita amalkan bagaimana? Misalkan perintah sholat, perintah
puasa, dan ini menjadi kekuatan kita, sehingga di dalam kehidupan kita, rohani kita, iman kita bisa lebih kuat, bisa mencapai kemuliaan kita sebagai manusia yang dimuliakan oleh Allah. Insya Allah dengan Ramadan kita bisa mencapai la'alakum tattaqun. Itu yang menjadi isian kami, yang intinya marilah kita kuatkan rohani kita, yang intinya adalah iman kita, sehingga dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini kita bisa lulus dalam ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita diberi kesehatan, sekaligus semua saudara-saudara kita yang melaksanakan kewajiban kita, kewajiban Allah dan dekat kepada Allah, diberikan kesehatan, dan COVID-19 segera bisa meninggalkan kita dengan cepat. Kiranya itu yang kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.